PC sudah, Pak Junedi. Tower G. Oh, belum absen ya? Sudah absen belum, Pak? Tolong absen, Pak. G, E, G, E, G, H. B sudah ada Pak Rudi. Baik. Baik, Bapak Ibu. Tower yang ada sudah kita pilih dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa untuk mempersingkat waktu kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin untuk saya silakan dari Pak akan. Oke, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas undangannya Pak Rudi. Saya terima kasih untuk atas kesempatan untuk pembentukan Bapak ini. Oke, untuk mencari waktu ini udah pas ya? Berapa? Oke, ini ada keberatan? Ada ya? Oke. Jadi akan buat SK buat nama-nama ya, silakan Bu. Oh iya. Oke. Kan jadi nanti setelah malam ini kita akan buatkan SK atas nama-nama yang ada di sini. Ya. Jadi kita PPRS hanya bekerja dengan 24 orang ini nantinya ke depannya. Jadi tugas dia adalah perpanjangan dari mulut atau PPRS nantinya. Jadi apapun yang kita sampaikan, tugas dia adalah untuk memperpanjang informasi dari kita semua. Untuk sementara kita akan jadwalkan Oke, nanti setelah kita buat ini, kita akan coba agendakan ke 12 tower ini, 24 tower ini, kapan kita akan mulai jalan menjadi per point tower masing-masing. Oke, selanjutnya ada yang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan luruskan dulu. Jadi kehadiran dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk mewakili tower, di sini mungkin harus saya luruskan bahwa bukan perwakilan tower, tapi perwakilan tower, Pak. Perwakilan tower, yang artinya nanti dari nama-nama yang ada, kita akan sampaikan kepada warga yang ada di tower masing-masing, apakah mereka keberatan atau mereka setuju dengan nama yang kita ajukan. Jadi perlu bahwa kita ini adalah perwakilan tower, perwakilan tower perlu harus diketahui juga oleh warga yang ada. Jadi Pak Sugeng, jadi mungkin untuk pada malam hari ini sifatnya sementara untuk perwakilan tower, tapi karena ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh warga-warga yang hadir pada malam hari ini, jadi mungkin sifatnya dari pengurus P3HS untuk bisa terima dan mungkin ada hal-hal yang bisa ditanggapi atau disampaikan, bisa dibicarakan pada malam hari ini, gitu Pak. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan supaya tidak pembahasan melebar kemana-mana. Saya akan bacakan poin yang harus mungkin pada malam hari ini kita bahas. Satu, program kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang dari di dalam kotak obat. Kemudian yang kedua, struktur pengelolaan.
Ketiga, tentukan perwakilan tower dan fungsi serta job yang jelas. Banyak tingkat job meeting banyak. Keempat, Banyak tuh. ada tambahan di luar mungkin dari kepengelolaan karena masa HGB kita punya surat perpanjangan HGB ya Pak ya 2028 akan berakhir. Mungkin dari warga sebagai pemilik ingin mengetahui kepastian atau rangka dan perencanaan ke depan Pak. Untuk sementara itu dulu 4 poin yang akan kita bahas. Jadi poin ini akan kita kembalikan kepada warga untuk menanyakan atau hal-hal yang ingin sampaikan satu persatu. Jadi saya minta untuk poin pertama dulu kita bicarakan selesai, baru kita masuk ke poin berikutnya. Waktu yang kita berikan, saya rasa karena ini juga sudah cukup malam, jadi mungkin 1 atau 2 menit. Jadi tolong untuk dipersingkat. Demikian. Jadi saya rasa mulai dari siapa? Ya, silakan Kak, sebutkan nama tower. Selamat malam Pak Suno sebagai Ketua PPRS dan Pak RT 9 Pak Helmi. Pada malam hari ini karena di grup juga sering berkembang isu di lapangan yang saya lihat masih kurang kondusif ya untuk parkiran jalan itu mungkin akan dibenahi. Jadi pada malam hari ini hanya pertanyaan dari warga gitu. Dulu kita itu kan dikelola oleh BCP ya. Kita itu kan kurang dan akhirnya sekarang sudah dikelola oleh PPRS, yaitu dari warga untuk warga. Jelas-jelas warga harus tahu dong, harus transparan gitu. Jadi untuk struktur organisasi sempat di grup itu sempat ribut. Jadi kalau memang harus transparan ya dijelasin. Terus lalu yang saya dengar itu di luar tuh kita semua bekerja tanpa gaji. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih kurang perfect ya. Karena uang warga itu kan dikelola. Jadi kenapa kita nggak mencari orang yang profesional dan orang-orang yang punya skill untuk kerja, untuk membenahi City Park ini. Kemudian kita cari orang-orang yang tidak bergaji, yang tidak bisa kita tanggungi. Ini pembodohan Pak. Hanya itu saja Pak, cukup. Jadi dijawab dulu oleh Ketua PPRS apa aja program-programnya, baru nanti kita warga yang bertanya. Gitu Pak. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan Pak Hendri. Mengenai struktur organisasi, kenapa kita tidak cari orang luar? Kita bukan nggak mau cari Pak. Kita lagi seleksi. Kita sudah mencoba masuk dari orang luar itu 40 plus. Mungkin Bapak ada yang kenal beberapa, dia hanya kerja sebulan tidak salah, Pak Stanley. Agak tinggi-tinggi, agak botak orangnya, ya. Sorry, ada yang botak. Dia itu kita mencoba masukkan dia sebagai BM. Tugasnya adalah mencari solusi di City Park, bukan menambah. Kemudian dalam sebulan kita coba evaluasi kinerjanya Pak Stanley, itu tidak bagus. Jadi kita keluarkan. Bukan. Dia dari perusahaan 40 Plus, orang dari Bandung. Ya, kita keluarkan. Kemudian sekarang kita lagi mencari kandidat baru. Ada beberapa vendor yang sudah mencoba melamar,
Salah satunya Indoland, Pak Dedi. Untuk masalah fee yang diminta oleh Pak Dedi Indoland itu sebesar 40 juta. Dia hanya memberi 1 BM, 1 manajer dan staff-staffnya. Dia bilang pada waktu pertama kali untuk bekerja dia akan full tim. Setelahnya dia hanya staffnya yang datang hanya 1 orang per minggu. Dan itu kita lagi evaluasi Pak Dedi ini. Kemudian ada satu lagi, Pak Hingki. Dia orangnya AMP. Dia memang tugasnya body management khusus. Sebenarnya hari ini saya mau meeting dengan dia. Cuma karena terbentur ini kita minta mundur jam 9 dan ketemu beliau. Oh ini kita Pak Hingki masih belum lihat dia seperti apa profilnya, masih belum lihat. Itu aja Pak. Dan struktur yang berkembang di grup itu hanya sementara, ya sementara. Kenapa saya di atas? Karena masih belum ada orang yang cocok. Bukan berarti saya tidak mencari Pak, ya bukan tidak mencari. Saya juga mencari. Setelah ada orangnya, saya turun, dihapus. Itu aja Pak. Makasih. Cuma itu kan sudah untuk struktur, permintaannya kan warga ini mintanya transparan ya Pak ya, untuk struktur. Terus tadi perkembangan yang masalah gaji itu Pak, itu bukan 1 orang 2 orang ya Pak, banyak yang menyaksikan dan duduk di sini. Itu apakah pantas Pak? Kita bekerja tanpa gaji tapi kita mau lapornya gimana Pak? Namanya tanpa gaji itu kan sosial. Kalau kita nggak beres kita tekankan, padahal dia kedudukannya di situ. Tapi kita nggak bisa ngelapor Pak. Kenapa? Karena saya nggak ada gajinya Pak. Nah, saya sebagai warga juga iba lah Pak. Benar kan Pak? Coba bahasa seperti ini pantas nggak Pak? Oke, yaudah saya tampung dulu Pak ya. Silakan ya. Ya, selamat malam semuanya. Pertanyaan saya, gimana nih sekarang masalah parkir? Parkir ini sudah ada pimpinan-pimpinannya, tapi kok kerjanya itu amburadul. SOP-nya nggak berjalan terus. Pintu keluar mobil selalu dikasih keluar motor. Di tak yang atas nama Charlie pimpinannya, Edward ataupun satu lagi saya lupa namanya, nggak pernah dibalas. Saya tak juga pimpinan PPRS juga jarang dibalas. Coba Pak itu dijawab katanya Pak. Oke. Saya coba Pak Hendri dulu. Masalah tidak gaji. Kita pengurus sepakat bahwa kepengurusan PPRS 2018-2021 tidak digaji. Ya, bukan berarti kita tidak bekerja Pak. Mohon maaf Pak ya, tolong jangan menjas kita tidak bekerja dengan baik. Kalau memang kita kekurangan, ya saya akui kekurangan. Karena kita memang masih belum pernah mengelola, maka kita perlu bimbingan dari warga sekalian apa ya saja yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi tolong jangan menjas kita karena tidak terima gaji, kita tidak kerja profesional Pak. Tolong jangan begitu Pak. Ya. Tidak membilang Bapak itu gagal gaji. Tidak perlu bilang Bapak. Bawahan Bapak ada 2 di sini. Saya ngomong orang nggak pernah di belakang Pak. Ini Bapak ini sebagai apa? Sebagai humas Pak. Humas itu himbauan masyarakat. Jadi kalau dia nggak digaji, gimana saya bisa ngelapor sama humas Pak? Ini orang di sini. Jadi jangan Bapak menyalahkan saya bukan ngejas Bapak. Bapak mencari orang yang tidak benar gitu loh. Itu aja Pak. Baik, maaf saya potong Bapak Ibu sekalian, supaya argumentasi ini biar fokus. Karena tadi sudah kita bacakan akan poin-poin yang akan disampaikan. Terima kasih tadi untuk masukan dari Pak Enang. Poin-poin ini baiknya mungkin Pak Sungong bisa sampaikan dulu. Nanti baru tanggapan dari warga atau mungkin ada masukan-masukan. Jadi
Maksudnya dari P3RS mungkin bisa menjelaskan dari poin-poin itu dulu, Pak. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Saya Henry Sekretaris. Ya, mungkin saya bantu menjawab juga untuk Pak Ketua. Ya, mohon izin Pak Ketua. Ya, saya bantu jawab. Untuk yang poin pertama ya Pak ya, itu program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya periode kita ini sudah menunggu pengurus baru, ya kan? Karena kita tuh harusnya itu sudah ada pengurus baru tapi karena karena Dinas Perumahan belum membolehkan ini PAMUS ini bekerja, maka tidak ada pengurus baru. Tapi dapat surat juga dari Dinas Perumahan bahwa selama pengurus baru ini tidak ada, maka pengurus lama itu masih boleh tetap bekerja karena belum ada diizinkan untuk membuat pemilihan yang baru. Padahal PAMUS sudah siap dan 1 minggu sebelum kita pemilihan udah ada COVID dan larangan seperti ini. Dan kita sudah menunggu hampir setahun, ya, hampir setahun kita menunggu dan sampai sekarang belum ada kabar juga. Berkali-kali kita samperin, kita teleponin Dinas Perumahan, Pak gimana nih udah setahun nih Pak, ya kan? Kita nggak bisa loh kayak gini seperti itu. Karena arahan putusan dari gubernur, ya mereka harus tetap pegang gitu. Mereka nggak bisa, oh kalian boleh, ya kalau satu boleh semua boleh kan gitu kan. Satu nggak boleh, semua nggak boleh. Jadi ya, seperti itu. Kita saat ini sedang menunggu keputusan dinas kapan boleh melakukan musyawarah lagi. Terus begitu ada lampu hijau langsung kita jalankan pasti ya. Itu PAMUSnya Pak Heri, ya itu juga udah nggak sabar nih kayak Pak Heri nih, ya kan. Nah jadi kalau program kerja kita jangka pendek dulu dah ya. Jangka pendek itu jelas Pak. Jangka pendek itu kita mau membuat Civipak ini nyaman, aman dulu, nyaman, aman, ya kan. Terutama pas 3 hal yang pertama pasti air, ya, listrik, lift. Itu dulu kita genjot yang pertama kali ini. Ya karena air, ya perlu saya laporkan itu kami laporkan bahwa air itu kita ini sudah masuk kapasitas PAM itu sudah terbesar. Ya, kita sudah terbesar dan kita sudah bisa menyalurkan ke tower tengah, tower kotak. Tower kotak itu kita bisa saran menyalurkan air PAM. Ya, sekarang masalahnya cuma tinggal pembersihan nih, pembersihan ground tank, roof tank, segala macam seperti itulah. Karena walaupun sumbernya air PAM, tapi kalau sampai di atasnya kotor ya kotor juga. Pipanya ada cacing ya kuat cacing juga. Air PAM pun nggak ada gunanya gitu kalau sampai seperti itu kan. Nah itu yang sedang kita kerjakan mengenai air PAM. Terus lalu mengenai lift itu kita ada dengan vendor lift. Mulai bulan lalu itu kita ada vendor lift. Sebenarnya dia itu udah pernah lah kerja di Civipak. Tapi mungkin karena nggak dibayar sama yang lama ya kan. Jadi dia tidak mengurus lagi. Kemudian saat ini dia bantu kita memperbaiki lift. Kalau mungkin rekan-rekan udah merasakan nih, mungkin udah ganti loader, udah ganti apa, mungkin udah mulai agak nyaman lah ya. Udah nggak terlalu berisik atau itu pas sudah nyala. Dia masih tetap diperbaiki, masih nggak mungkin lah selesai dalam 2 bulan 3 bulan nggak mungkin selesai. Itu kita kontrak pun mungkin harus setahun itu baru beres itu masalah lift itu. Nah, kita kalau ganti lift belut tuh udah nggak mungkin lah itu kan. Karena dari mana? Karena satu lift itu kata berapa miliar itu kan. Jadi kita sementara ini kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki dulu, kita bikin nyaman dulu supaya nggak ada suka anjlok lagi atau apa segala macam. Kita bikin yang penting nyaman dulu, bisa kita pakai dulu sambil kita menunggu lagi. Nanti kalau ada perbaikan yang lebih besar lagi, gitu bisa lakukan. Lift. Ya beberapa, kalau nggak salah pasti ada yang belum nyala ya lift juga ya. Jadi memang target semua nyala nanti. Cuman kalau yang masih terlalu mahal ya kita antrilah untuk lift. Ya. Terus air, lift, listrik ini
Ya, saat ini masih jalan seperti biasa, tapi emang listrik ini besar bagiannya ini, listrik ini. Jadi emang kita juga lagi cobalah cari alternatif lain, ya mungkin token dan sebagainya yang bisa kita coba ini juga. Tapi sementara kita fokus, yang penting listrik itu harus hidup dulu, ya kan? Yang penting listrik jangan mati, gardu semua ada pemeliharaan. Yang penting listrik harus tetap hidup. Ya masalah lain sebenarnya banyak nih, masalahnya itu internal lah. Kita nggak mau bikin warga khawatir, ya itu internal kita emang banyak masalah, PR banyak. Jadi kita sebenarnya fokus dulu di masalah-masalah besar itu, ya kan? Masalah air, listrik, lift itu masalah besar yang harus kita fokus dulu. Kalau jangka panjang ya sebenarnya jangka panjang ya udah setelah terima pengurus baru seperti itu kan. Ya karena kan emang harusnya kan seperti itu, sudah seperti itu kan, kita harus terima pengurus baru. Jangka panjang seperti itu. Kalau yang lain, kalau masalah emang kita ada program, misalnya masukin perpustakaan, pengecatan, koperasi, cuman itu udah pengurus baru lah itu sih. Ya kan karena kita mungkin nggak nyampe situ lagi, ya kan. Pengurus kita udah nggak nyampe situ lagi. Ya, tapi rencana banyak, proposal sudah ada, kita juga udah ada wacana banyak, cuman ngapain kita bicarakan yang sesuatu yang bukan hak kita lagi nanti, itu nantilah kalau ini untuk pengurus baru kita akan serah terimakan nih, ini hasil kerja kita, ini program kerja kita, dan ini rencana kerja kita nih, ya kan silakan pengurus baru diteruskan nih, kalau cocok nih teruskan program kerja kita, ya kan, nah itu mengenai program kerja jangka pendek, jangka panjang. Mengenai suatu pengelolaan, ini memang agak disayangkan juga ya waktu kita bikin draft-draft itu bisa sampai keluar ke warga ya. Itu sebenarnya ya emang sih masih belum benar-benar final. Sampai sekarang pun sebenarnya masih dikodok. Karena bagaimanapun ini sementara saja kok, sementara saja. Kalau pengurus itu maunya itu pengurus itu di luar gitu, ngapain pengurus di dalamnya? Kalau saya ada nih Bang Macam nih bisa menggantikan. Wah senang dia, silakan ya kan, kalau bisa ya kan menggantikan. Jadi kita sih sebenarnya pengurus tuh senang loh kalau ada yang bisa bantu kita gitu loh. Ya. Dan saat ini juga saya Pak Ketua, Bang Harhab, Pak Sum juga kita udah putuskan bahwa kita tuh di luar dari struktur pengelolaan. Jadi cukuplah kita mengawasi aja lah gitu kan. Cukup mengawasi karena memang itu fungsinya. Tapi kemarin itu waktu pengambil alihan, mau nggak mau kita masuk karena memang nggak ada orang. Gitu. Kalau kita mau bantu, nanti kita nggak kerja kan. Jadi kita bisa bantu, tapi saat ini kan udah mulai berjalan nih. Karyawan sudah ada, yang bantu juga sudah ada. Jadi kita pelan-pelan nanti kita keluar. Tapi sambil tetap mengawasi pengolahan itu. Jadi nanti pengolahan itu kurang lebih atas PM, ya kan? Ada wakil PM. Dan kemudian ada kabak hukum, kabak umum, kabak humas, kabak apa lagi ya, keuangan, begitu ya. Mengenai personilnya BM masih kita cari. Maaf Pak, itu sudah ada rapat anggota Pak. Soalnya kan sesuatu itu yang diuruskan itu kan rapat anggota Pak ya, bukan rapat kepengurusan. Kalau pengurus yang merapat aja kan itu harus rapat anggota biasanya Pak. Nah ini kan kita lagi rapat juga Pak. Iya kan. Nah itu kan belum final. Nanti kalau udah final tentu saja kita akan musyawarahkan ke warga. Ini loh Pak, ini udah final ya, bla. Silakan kita tentukan nih. Tuh ada pilihan nih Pak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yuk silakan kita. Sekarang kalau belum masih mentah, apa yang kita bawa ke warga gitu loh. Lalu masih mentah kasih ke kita. Kamu matengin dulu dong, ya kan? Matengin. Udah mateng kamu serang kita yang pilih. Kita tentukan kan seperti itu. Kan gitu kan. Nah sekarang kan ini belum ada yang benar-benar belum matang. Kita masih kodok terus. Dan sekali lagi saya bilang ini pun cuma sementara lah sampai ada pengurusan baru. Ya kan? Sebenarnya kita juga nggak mau lama-lama juga. Semakin cepat semakin bagus, gitu ya. Terus biasa saya jelaskan dulu sebentar ya. Itu struktur pengelolaannya kita sedang pilih. Kurang lebih struktur itu dah. BM, wakil BM, habis itu ada kabak, dan ada staf-staf. Seperti biasa lah, seperti biasa. Semaksimal mungkin sih pengurus sudah nggak di situ lagi nanti ya. Mungkin beberapa ya kita benar-benar butuh ya tetap di situ. Tapi sekali lagi saya tekankan di ADART itu pengurus itu tidak terima bayaran di kepengurusan. ADART baik yang lama maupun
ADART yang baru ya, yang penyesuaian grup 132, 133 itu tidak ada. Jadi kalau pengurus itu tidak ada sebagai untuk apa gaji, kecuali kalau ini di musyawarah luar biasa ditentukan, oh pengurus boleh loh dapat honor, itu bisa, ya kan? Itu bukan gaji. Nah, masalah pengurus yang membantu nih ya, membantu di pengelolaan, ya selama dia membantu itu sebenarnya juga kita lihatlah nanti gimana, tergantung keluarga juga. Ya mungkin mau kasih honor atau apa ya wajar lah kalau orang membantu kan. Tapi kalau warga yang bekerja, ini seperti Pak Insan nih, udah bantu kita nih, udah sejak awal, ya kan Pak Freddy. Apa sih yang kurang dari Pak Freddy itu? Benar-benar loh dia bantu kita dari sejak awal, ya kan? Nggak bacot, benar bantu kita dari sejak awal. Bisa lihat ya kan? Ya kalau ada kekurangan-kekurangan itu biasalah manusia kan. Saya juga banyak kurang, ya, mohon maaf ya kan. Tapi mereka udah bekerja. Yang warga yang jadi karyawan di pengelolaan itu wajib digaji. Memang selama ini masih kita belum bahas karena sibuk ini sibuk itu mereka pasti digaji, itu pasti. Dan nanti akhir ya ini juga udah pasti dapat karena kita udah hitung dari Januari itu haruslah, itu wajar lah. Kalau nggak gaji siapa mau kerja, ya kan? Memang ada yang sebodoh seperti kita ya nggak digaji tetap kerja, nggak ada lah. Ya, semua warga yang jadi karyawan tuh harus digaji, udah wajib itu, udah pasti. Jadi nggak ada pertanyaan, oh ini itu apa itu isu yang kayaknya nggak mutu lah, ya kan? Karena kerja digaji lah, nggak ada orang kerja nggak digaji, ya nggak ada seperti itu ya. Cari orang skill pasti, ya kan? Makanya kami itu benar-benar ingin ini ada warga yang maju nih, ya kan? Gantiin kita lah di pengelolaan itu, ya kan? Jadi kita bisa mengawasi benar-benar gitu loh. Ya, tapi yang maju siapa? Nggak ada kan? Sampai sekarang, kan? Kita juga udah beberapa kali minta segala macam. Ada beberapa warga yang maju, kita juga ngetes. Ya bukannya apa ya, tapi mungkin kurang skill atau apa kan, nanti kan dibilangnya ini lagi. Ya, tapi kita tetap namanya kita warga ya, kita tetap bina lah supaya dia bisa berkembang kemampuan dia, bisa melayani dengan baik juga. Itu mengenai struktur apa pengelolaan yang mengenai bekerja tanpa gaji itu bullshit lah ya, nggak usah dibicarakan lagi itu. Terus orang yang punya skill kita mau itu, ya kan jajarin kita nih, kita mau itu, kita cari itu orang yang punya skill. Kalau kadang dari dalam, ya dari luar kita cari. Mau boleh buat. Ya kan? Kita nggak bisa dalam terus loh. Nggak bisa loh. Di dalam terus loh. Ya kan? Kita tuh harusnya di luar. Pengurus, pengawas tuh harusnya di luar. Karena ini masa pelalian, kita bantu. Ya kan? Kalau kamu dibantu, ya kita keluar. Ya kan? Gitu aja. Kalau warga kamu mau pengurus bantu, ya pengurus keluar. Gitu aja. Tapi ya nanti, resikonya silakan. Ya kan? Ya, silakan. Nah, kalau warga tahu nih masalah-masalah yang kita hadapi nih, waduh, ya itu kita nggak share di sini ya. Oke, terus apa? Pembentukan pelatihan tower itu memang salah satu tugas dari PTGS itu adalah pembentukan pelatihan tower ya, bukan dari PTGSS. Jadi sebenarnya sih harus pemilihan, tapi ya mungkin karena ini sudah Corona atau apa ya, mungkin kita tunjuk aja boleh kali ya. Nanti kita bikin SK. Oh, oh ya. Agak yang menentukannya. Kalau nggak setuju, oke lah ya, gitu ya. Oh ya, bisa. Jadi kalau setuju, udah langsung kita masukkan. Ya nanti kalau mengenai pelatihan tower itu harus, karena P3S itu nggak mungkin lah bisa ngurusin semua 12 tower itu. Ya aduh, cuman 7 orang, 6 orang. Ya, jadi pelatihan tower kalau di Pergub ada ya fungsinya Pak ya, pelatihan tower itu ya. Saya nggak hafal ya, cuman ya pasti kurang lebih itu menampung aspirasi warga di tower tersebut, menampung masalah-masalah warga yang ada di tower tersebut, terus menyampaikan ke P3GS. Dan kalau P3GS ada program apa, kita kumpulkan pelatihan tower, kita sosialisasi segala macam. Pelatihan tower itu membantu P3GS menyampaikan ke warganya. Nah, maksudnya warganya. Terus kurang lebih seperti itu ya. Terus ada masalah-masalah apa, pelatihan tower bisa langsung menghubungi pengelola atau P3GS. Kalau ada masalah atau ada kendala atau apa seperti itu. Untuk intinya nanti ada di tatipnya ya. Nanti saya coba cari lagi itu. Iya. Kalau poin keempat nih HGB, ya sebenarnya bukan HGB doang ya, ini juga kita harus perpanjang SLF, ya kan? Sertifikat layak fungsi, SLF, HGB, SLF ini yang kita perpanjang nanti ya. Terus kita mesti perpanjang izin lift.
Kan udah dapat tuh izin lift tuh dokumennya kan, udah nggak diperpanjang sama yang dulu itu udah 3 tahun nggak diperpanjang. Terus bahkan genset itu ada izinnya loh, genset itu masih ada diperpanjang juga izinnya loh genset itu. Beberapa lagi ada lagi izin-izin yang semuanya udah mati ya, ada juga yang masih hidup sih 1, 2 ya, jadi sebagian besar itu udah mati. Jadi untuk bisa kita bikin SRF itu izin itu masih hidup semua. Nah itu masih hidup semua. Jadi nah inilah sekali lagi kita butuh tenaga yang benar-benar skill nih seperti kata Pak Henry ini ya kan, yang benar-benar skill. Jadi nanti BM ini dan timnya BM ini itulah yang nanti akan mengurusin semua perizinan sampai muncul SRF. SRF kita udah terlambat, 2015 nggak diperpanjang, 2020 nggak diperpanjang. Saya tanya, kamu bisa nggak panjang SRF? Minta jaminan dulu nih. Kalau nggak bisa sih udah pergi aja lah, ngapain kan di sini kan? Dia bilang jangankan SRF yang udah hidup, masih ada ya. Jangan yang masih ada SRF, yang nggak ada SRF 30 tahun pun kami bisa perpanjang. Yang penting kan mari piro, gitu kan, kalau lebih ya bahasa kasarnya kan. Jadi bisa, itu saya bilang SRF, kita perpanjang, semua izin kita perpanjang, terus nanti terakhir itu HGB itu dari nanti 2015 pun udah harus kita mulai itu, nggak bisa tunggu 2018. Ya kan 2015 itu udah harus mulai. 2028 habis, berarti 2025 berarti kita harus mulai. Ya sorry maaf lagi error. 2025 kita harus mulai HGB perpanjang segala macam. Ya, saya rasa mungkin itu cukup ya. Nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih Pak Henry sebagai sekjen keterangannya. Sebenarnya Pak, keterangan Bapak itu kalau masih diperpanjang kan panjang banget. Himbauan saya Pak, PPRS itu udah benar Pak. Payung hukumnya juga udah benar. Siapa yang berani bilang salah? Kalau bilang salah saya nggak berani ngikut Pak. Nyalon. Itu udah benar. Cuma tolong transparan aja untuk warga. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Gusti itu tolong sebentar. Baik, terima kasih Pak Henry atas penjelasannya tadi dari beberapa poin yang sudah disampaikan. Kembali untuk kepada warga supaya lebih terarah untuk pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin kita masuk dulu dengan poin pertama. Program kerja untuk jangka pendek, dan mungkin tadi sudah disampaikan bahwa jangka panjang itu adalah mungkin sesuatu yang mungkin belum bisa dipikirkan karena masa jabatan dari P3RS juga sudah berakhir. Nah, mungkin kita akan membahas tentang bagaimana ke depan sampai pengurusan kerja dan pengurusan begitu ya. Nah, mungkin ada masukan atau tambahan dari warga, kami silakan terkait dengan program kerja Pak Henry gantian ya, kasih yang lain coba. Siapa Pak Henry silakan. Enggak, untuk yang program kerjanya silakan kasih Pak Dian. Baik, terima kasih. Saya Dian dari DA 1221. Nah, terima kasih atas penjelasan Pak Henry tadi, semuanya sudah sangat jelas buat saya. Saya hanya memberikan masukan saja bahwa program kerja, saya memahami bahwa PPRS atau P3 SRS yang sekarang ini yang pertama kali, itu tugasnya memang berat. Karena teman-teman semua di pengurus itu fondasi untuk pengurus yang berikutnya. Ya, jadi memang tugas kalian berat. Maka itu saya memahami bahwa kalau untuk program kerja untuk jangka panjang, ya kalau memang bisa, nggak perlu tunggu sampai pengurus berikutnya. Boleh disusun dari sekarang. Ya, mungkin nanti dibantu sama perwakilan tower. Kenapa? Ini baru kita semua juga. Jadi ya hanya itulah yang bisa kita lakukan, ya kan. Apalagi kalau dengan kondisi seperti ini, ya kita membutuhkan banyak biaya untuk perbaikan. Ya kita untuk perpanjangan izin dan segala macam, ya kan. Nah, itu harus disusun dari sekarang. Itu aja sebenarnya intinya. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan dulu Pak Dian ya. Terima kasih. Oke, silakan lanjut. Pak David, tolong sebutkan nama towernya ya sekali. Pak Henry,
boleh tanya ulang sedikit gak? Tadi masalah pekerja, belum ada yang datang. Penjelasan Bapak tadi seperti apa itu? Pekerja yang ahli. Pengelola dan P3S mau, tapi belum ada yang datang. Benar. Jadi ulang. Oke. Kalau boleh saya tanya, Pak, setahu saya dari tanggal 17 pengalihan itu, saya belum ada lihat di mading ataupun diumumkan di sosmed kita semua warga ada dicari atau dibuka lowongan untuk kebutuhan sebagai apa? Bagaimana orang bisa melamar kalau belum ada dibuka lowongan? Oke, sambil di situ tunggu dulu Pak. Kalau untuk masalah lowongan, yang saya tanya lagi Pak tambahannya. Lowongan belum ada, tapi setahu saya sudah ada yang melamar dan interview. Saya saksinya salah satu. Ada yang interview. Nah, dia dapat interview lowongan kerja dari mana ya Pak? Sedang sendiri lowongan itu. Tapi banyak yang sudah interview dan sudah ada yang diterima untuk duduk bekerja. Itu yang pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini untuk poin yang kedua ya, bicara struktur. Nanti biar kita ini dulu dulu Pak. Untuk program ada lagi program yang ini untuk P3S sambil menunggu kepengurusan yang baru. Pak Ibu sekalian, ada yang mau kasih masukan tambahan? Kalau tidak ada, baik mungkin langsung aja Pak ditanggapi untuk tadi yang pertanyaan dari Pak Dian. Saya bantu jawab yang tadi masalah parkiran ya. Kebetulan saya membantu Pak Heri di GA, General Affairs atau bagian umum. Jadi kita sudah mengadakan rapat mingguan koordinasi untuk tiap divisi. Di bawah saya itu ada keamanan, kebersihan, IT, teknik, kalau salah itu saya lupa. Nah, jadi saya tekankan kepada security dan parkiran itu adalah satu, mereka adalah panglimanya di sini. Jadi warga itu semua adalah sama. Entah di luar mereka bintang 4, bintang 7 terserah. Tapi selama mereka ada di dalam, mereka ini adalah panglimanya. Jadi meneruskan SOP segala macam termasuk motor itu nggak boleh di tengah. Jadi mereka akan tegas. Dan itu kalau koordinasi itu baru mulai kemarin Senin. Nah saya rencana akan mengadakan setiap minggu untuk koordinasi dengan divisi-divisi lain. Kira-kira itu, silakan Lili. Baik, selamat malam teman-teman, tetangga saya, rekan, sahabat saya. Perkenalkan nama saya Heri. Sebenarnya di struktur P3SR saya mengulang kembali. Saya dipercayakan sebagai pengawas bidang pengelolaan. Seandainya kalau pengelolaan ini yang notabene seharusnya ya. Jadi P3SRS itu punya vendor pengelolaan. Nah, tugas saya sebagai P3SRS itu saya mengawasi vendor yang mengelola di Citipark itu benar atau tidak. Nah, kalau tidak benar, nanti itu menjadi tugas dan wewenang saya. Kita teruskan atau tidak, ya. Nah, jadi kapasitas saya dulu saya sampaikan bahwa saya ulang lagi di pengurusan P3SRS saya sebagai pengawas bidang pengelolaan, gitu loh. Saya masuk langsung kepada Abang David ya. Nah, ini Bang David, gitu loh. Jadi Bang David tadi menanyakan apa? Menerima lowongan pekerja, kenapa
disampaikan di Madik. Ya. Saya sampaikan dulu daripada nanti kita agak panjang menjawab satu persatu. Kita murni. Semua P3SRS pengurus di sini kita murni mau berjuang untuk warga. Kita punya rencana yang namanya P3SRS ini dari awal sebelum kita ambil alih, kalau bisa pekerjanya itu warga. Niat murni, ya. Jadi kita ingin daripada uang yang kita kelola dari organisasi P3SRS yang menjalankan pengelolaan ini ada untung, tapi perusahaan nirlaba dikembalikan lagi kepada seluruh warga RCP. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya tentunya dengan yang jelek-jelek kita bagusin, dengan yang tidak baik kita bikin menjadi, yang tidak ada kita bikin ada dan bermanfaat. Itu dulu yang harus dimengerti dulu dan dipahamin bahwa kita orang semua kenapa bisa berada atau menjadi para pengurus P3SRS. Ya, tidak usah cerita ke belakang, dulunya pada di mana, sekarang ada di mana. Itu kita tidak usah bicara kepada belakang, tetapi kembali lagi kepada niat tulus kita. Ya, niat tulus seluruh anggota pengurus P3SRS yang punya misi seperti tadi. Gitu loh. Yang punya misi seperti tadi. Kalau nanti mau ditanyakan benar atau tidaknya, tentunya kan harus ada kerjanya dulu. Harus ada prakteknya dulu. Kalau sudah praktek, sudah bekerja, cek. Hasilnya tentu nanti akan dikoreksi. Betul, ya. Kalau kerjanya belum, masih dalam tahap perjalanan, di tengah jalan sudah dikoreksi, ya kita juga mau jawab sebenarnya bingung. Sebenarnya jawab juga bingung. Gitu. Di satu sisi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita seluruh pengurus P3SRS punya niatan tulus. Karena dari dulu pengelolaan yang ada di Sitipa dimintakan oleh kita untuk membuat laporan aja sebelum saya bergabung, ya. Sebelum saya bergabung di pengurusan P3SRS di 2018, pada saat itu 2015. Saya ada bukti yang mana seorang pengelola mau memberikan laporan, membuat air ini jernih, membuat hunian ini nyaman. Gitu. Ternyata ya sampai akhirnya mereka mengelola setelah ada tindakan berani dari para pengurus P3SRS yang didukung oleh warganya. Ingat, yang didukung oleh warganya. Akhirnya kami bisa berdiri sejak mulai tanggal 17 dan sampai sekarang baru berjalan 1 bulan seminggu, ya? Benar. 1 bulan 1 minggu. Jadi menurut saya terlalu dini untuk menanyakan hal-hal yang menurut saya terlalu sensitif, perihal transparansi, perihal kinerja kita, perihal proyek, perihal jabatan, yang menurut saya juga mengakui isu itu di luaran seperti apa. Tapi saya nggak pernah tanggapin. Kalau ada orang mau bertanya sama saya akan jawab sesuai apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pengurus P3SRS, itu faktanya. Itu faktanya. Gitu. Jadi perihal yang saya jawab untuk Bang David, ya, akhirnya masuk nih Bang David. Perihal kenapa sih pengurus P3SRS tidak membuka lowongan?
Padahal kita membutuhkan tenaga yang skill. Bermula dari pengambil alihan yang notabene saya pikir tim ini juga sudah kuat. Sudah punya satu struktur, sudah punya satu tim. Pada saat diambil alih, orang lain itu masuk untuk dia menjalankan pengelolaan ini. Gitu. Jadi MOU-nya kita pada saat mau mengambil alih, baik dengan ormas yang kita gandeng, membantu kita, sebelumnya saya sampaikan bahwa kemarin tes. Tidak usah. Tadi Bang Hafiz ya. Jadi kita pengurus P3CS, saya salah satu anggotanya yang kecewa. Gitu. Ternyata apa yang sudah dipersiapkan, ini makanya transparan dalam artian ini perjalanan kita, gitu loh. Sampai sempat dipersiapkan, ternyata tenaga-tenaga yang didatangkan memang di luar dari keinginan kita, gitu loh. Makanya tadi sempat disampaikan ada BM yang harusnya dia mengelola kinerja atau dia yang mempelajari seluruh yang ada di area Sitipang, dialah yang bekerja. Oh ini ada apa? Oh ini. Oh bidang ini. Tapi enggak gitu. Dan tidak terlaksana, bahkan ada kekacauan. Misalnya salah satunya air. Dalam hal mengatasi kerusakan air, dalam hal airnya tiba-tiba terputus, solusi apa? Nggak ada. Gitu loh. Saya kalau Bang Hendy masih ingat, salah satu orang yang protes, kalau begini terus dengan proses BM yang kita gandeng, pada saat kita mau pengambil alihan, kalau bertahan, saya tinggalkan, saya mundur. Ini yang saya sampaikan. Ya? Bahkan saya ancam. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab P3CS itu terhadap ribuan bahkan nyawa. Gitu. Apa itu nyawa? Yaitu hidup itu nyawa. Air itu juga sama. Itu kebutuhan yang vital. Tapi kita tidak bisa semena-mena atau semata-mata langsung tendang orang itu. Karena itu kan ada perjanjian yang sudah dijalankan oleh pengurus P3CS. Kita melihat kebetulan pada saat itu tugas saya sebagai pengawas pengelolaan, itulah saya mulai masuk di area itu. Gitu loh. Begitu kita lihat dengan kekecewaan, ternyata pengurus-pengurus juga bilang nggak ini, kita bilang satu suara, jangan kita teruskan. Bayar orang mahal, orang luar, duitnya duit warga. Ada pemikiran, ada pengambil keputusan kebijakan yang tidak boleh kita juga buat main-main gitu loh. Akhirnya pada bulan saat 1 bulan itu sudah tidak dipakai lagi. Nggak tahu kemarin biayanya berapa yang kita keluarkan? 40 jutaan ya, 40 jutaan untuk orang yang ternyata tidak berkompeten untuk mengurus Sitipang. Sebenarnya dari awal ya itu seperti yang dicanangkan di dalam ADART, pengurus P3CS itu mengawasi pengelolaan udah gitu. Akhirnya dari masing-masing pengurus dan tim termasuk pengawas dan pembina ada seseorang, misalnya Pak Parman yang mengerti struktur, mengerti jaringan, instalasi apartemen. Ada lagi sosok Ibu Marni yang memahami akunting sedikit gitu. Ada lagi siapa? Pak Ketua ataupun Bang Hendy sendiri yang juga masuk
dalam sistem misalnya apa sih komputer ini kenapa, internet apa. Itu kenapa kita ambil tindakan. Lagi-lagi yang tadi saya bicarakan, sayang uang itu kalau kita keluarkan kepada orang lain. Daripada kita panggil lagi, kita bayar buang duit lagi, kerjanya enggak, kita melebur. Kita melebur nih. Jadi kita inisiatif. Kemampuan kita di mana sih? Gitu loh. Apa sih yang kita bisa bantu terhadap kepentingan di sini dengan permasalahan? Ada yang sumbangsi pikiran, ada yang sumbangsi tenaga, jadi macam-macam. Gitu loh. Seiring perjalanan itu, akhirnya di dalam pengelolaan ternyata terjadi kekacauan juga. Bukan kekacauan sih sebenarnya, karena kita baru, datanya juga belum kita dapat, kita sudah dihadapkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan pada saat proses pengambilan alihan ini dengan kondisi sitipak yang kacau balau. Yang kacau balau. Sampai setelah air dapat, ternyata ada yang kurang. Tagihan yang kita lihat nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh badan pengelola. Belum lagi MOU yang kita sepakati dengan anggota ormas yang membantu kita, yang harus kita tepati. Jadi sebenarnya permasalahan ini banyak. Masuk kepada pertanyaan Bang David, kenapa nggak buka lowongan? Gitu. Tadi jawabannya Bang David. Selama kita masih bisa tangani tanpa biaya, kita lakukan dengan ikhlas dan rela. Nggak apa-apa. Ini biar juga enak kasih jawaban. Karena saya yang di lapangan, mungkin ada miss ya, tapi ini faktanya demikian. Jadi tadi pertanyaannya apa? Mungkin karena saya apa sih yang beda? Oh, pernyataan dari Pak Ketua tadi ya. Pernyataan Pak Ketua ya. Oh ya. Jadi itu tadi Pak. Kenapa gitu? Tapi kok ada orang luar pada masuk kerja? Pada masuk kerja, gitu. Nah ternyata ada usul-usulan dari tim pengurus P3SRS. Oke, saya ada yang bisa mengatasi dalam kurun waktu cepat. Karena kita diburu nih. Satu warga menanyakan tagihan saya berapa? Kenapa? Itu warga yang baik. Dia mau mendukung supaya P3SRS punya kas. Tapi datanya nggak ada. Orang lama ada yang kita tarik lagi kembali. Gitu. Kenapa? Memang dari awal pengurus P3SRS mengambil alih ini bukan memusuhi karyawannya. Enggak. Gitu. Jadi mereka kita berikan kesempatan tetap bekerja tetapi pada tahap. Kita dihadapkan dengan sebegitu masalah yang notabene menjadi tanggung jawab pengurus P3SRS. Gitu loh. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita coba nih, kita mencoba kemampuan warga-warganya sampai di mana, dan saya juga termasuk sanggup atau enggak lah bahasanya begitu. Seiring kalau memang kerja saya bisa diterima, ya saya kerjain aja. Kalau nggak bisa saya tinggal, saya cari airnya. Bahasanya begitu. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh pengurus P3SRS ini paling tidak menyelamatkan biaya. Daripada kita panggil orang yang ahli-ahli, gitu loh. Nggak taunya ahli-ahli menipu P3SRS, kita nggak tahu. Gitu loh. Atau ahli seperti pengelolaan terdahulu. Gitu loh. Nah, kita nggak tahu gitu loh. Ini ada niatan baik dari kita semua seluruh pengurus P3SRS gitu.
Sampai di situ tadi jawaban Bang David kira-kira ada bisa diterima apa enggak ya? Atau ada yang kurang, Bang? Yang terjawab. Yang tadi masalah kenapa enggak buka lowongan? Betul. Kenapa enggak buka lowongan? Enggak. Saya harus bercerita dulu. Ya. Kita ini seperti ini. Gitu. Kalau pertanyaan itu nanti maaf ya Pak Heri yang terhormat. Pertanyaan dan jawabannya menurut saya tidak nyambung. Yang saya tanya adalah kalau memang P3RS kan membutuhkan yang mengelola di lapangan itu kan pengelola. Yang bekerja itu pengolah. P3RS adalah pengawas. Itu setahu saya. Nah, pada saat perebutan itu, posisi-posisi untuk pengelola itu kan tidak ada. Benar dong? Nah, Bapak bilang tadi siapa yang nunjuk, Pak? Untuk membantu sementara, yang nunjuk siapa, Pak? Boleh tahu nggak? Yang menunjuk untuk ngurus sementara itu siapa, Pak? Orang yang duduk-duduk di dalam itu. Karena saya udah ke sana. Yang nunjuk orang-orang duduk di dalam pengelola itu sekarang siapa? Yang di kantor pengelola. Oh, kalau di kantor justru kayak saya di lapangan mungkin Pak Ketua atau Sekretaris yang bentar, saya potong Pak. Bapak kan pengawas yang harusnya Bapak tahu. Maaf, bukan bermaksud mau join Bapak. Kalau saya sebagai pengawas, saya harus tahu di dalam pengelola itu siapa saja. Ya kan? Kalau memang untuk bantu sementara, yang nunjuk ini siapa orangnya? Udah? Kemudian yang pertanyaan saya awal itu adalah, warga saja tidak tahu PPRS butuh orang-orang sumber daya manusia untuk membantu di pengelolaan, tapi kok bisa ada interview lamaran dari luar? Itu dari mana asalnya? Yang ngasih info mereka siapa? Sedangkan kita sendiri tidak tahu. Wajar nggak? Dijawab dulu Pak, nanti ada pertanyaan yang berikutnya. Ada sambungannya. Ini, saya jawab dulu perihal tadi Bang David menyatakan bahwa orang-orang di sana itu kan sudah ada berdiri, sedangkan saya sebagai pengawas. Ya, jujur, hal itu pun saya pertanyakan kepada tim. Enggak, saya bukan nggak tahu. Saya tahu. Saya pengawas. Jadi saya awasi. Itu kalau gitu yang berhak menjawab siapa? Saya tahu. Kan tadi saya bilang saya pengurus. Itu saya awasi. Itu. Pengawas tahu. Jadi yang harus menjawab ini siapa Pak? Nah ini boleh silakan nanti atau Bang Hendri atau Pak Sunong. Sementara tadi penjelasan saya sampai situ dulu. Karena tadi saya hanya bercerita bahwa dihadapi oleh pengurus P3RS sedemikian rupa. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang mungkin tidak pernah melihat atau mungkin setiap hari pulang kantor atau apa. Tapi kalau grup saya lihat ya semua juga sih begitu sih gitu. Kalau memang ini hasilnya kelihatannya sudah baik, ya kan, seiring ada perubahan, buat saya sih nggak terlalu apa sih gitu. Jadi suatu permasalahan besar sih gitu loh. Ya, jadi itu yang tadi penjelasan dari saya. Kalau perihal nanti siapa orang-orang yang berada di dalam sana, karena saya ada pernah dengar nih Pak Enang sendiri, mana Pak Enang? Nah, Pak Enang sendiri ada sering-sering ini saya juga dapat terima. Oh, Pak Enang yang mengajukan. Di luar dari orang itu diterima atau tidak, ya, saya nggak tahu. Apakah yang dibawa Pak Enang, karena saya juga nggak pernah tahu namanya. Kalau boleh tahu, penerima ataupun interview pasti ada HRD. Saat ini HRD siapa ya Pak? Untuk HRD kemarin kita serahkan kepada yang namanya Pak Janis. Ya. Oke, siapa jawab ya? Kenapa kita tidak pernah menempelkan lowongan di Mading? Semua karyawan di situ kita pakai karyawan yang lama. Mungkin ada beberapa orang ya yang lama, kayak Ibu Erna. Aduh, siapa lagi? Kok ada
Eman, terus Wahyu juga ada. Nah, kemudian ada beberapa warga juga. Kenapa itu mereka bisa tahu? Karena mereka mencari tahu, Pak. Mencari tahu. Kemudian, kalau kita coba keluar dulu, Pak ya. Saya pernah sharing dengan orang BM. Saya pernah tanya, Pak, saya mau nanya aja, Pak, jujur, Pak. Apakah boleh warga menjadi karyawan di pengelolaan? Ya, Bapak tahu jawabannya apa, Pak? Dibilang tidak boleh. Alasannya, apa kerahasiaan data? Itu, Pak. Tapi kita tetap tidak menutup kemungkinan karyawan warga jadi karyawan. Ya, itu. Maaf, ini saya mau menjawab pertanyaan Pak Dian. Sebelumnya saya coba bantu dikit mengenai pertanyaan Pak David, ya, yang mengenai pada saat ini kita ambil alih. Pada saat kita ambil alih itu, aturannya adalah P3S yang masuk, harus P3S masuk. Jadi pada saat kita ambil alih, P3S masuk, ya kan, kita segel atau apa semacam, ada hukumnya itu, kan memang ada aturannya, kita masuk. Lalu secara inisiatif kita merasa kita mampu di mana kita bantu. Kita mampu, saya mampu di IT, Bu Heni mampu di accounting, bantu di finance. Terus siapa yang bisa bantu. Tapi sejalan dengan waktu 1 hari 2 hari kemudian, ya kita nggak sanggup, Pak. Kita nggak sanggup kalau harus jalan itu. Akhirnya kami panggil lagi remisi karyawan lama dulu, kita cari karyawan lama, kita cari. Ya kan, beberapa masuk, beberapa tidak mau masuk, karena lama itu masuk. Habis itu kita cari warga. Saya kali-kali pasang di emang saya tidak pasang di mading, mohon maaf ya. Saya memang laporkan di grup atau apa, kita butuh orang nih. Datanglah beberapa warga. Ada juga warga yang dia nggak mau daftar, nggak mau ngelamar, tapi dia kenal. Oh, saya ada temen loh di sini. Saya ada temen loh, saudara di sini. Akhirnya mereka datang. Kimsan, itu mikrofonnya mati, nggak kedengaran nih. Kita sih silakan aja ke, waktu itu ada HRD, sempat kita ada HRD, ada CS, kemudian HRD itu keluar, ya Bu Stefani, dia menangkap CS dengan HRD, harus dia keluar. Kemudian akhirnya Pak Stendi dengan Pak Jenes, ya sebenarnya Pak Stendi keluar, ya akhirnya Pak Jenes sekarang yang interview segala macam gitu kan. Jadi itu sejarahnya. Kita pertama inisiatif kita sendiri nih, kita bantulah di mana kita bisa, gitu kan. Kita bantu di mana posisi kita bisa, tapi ternyata kita ya kewalahan sendiri nggak bisa. Akhirnya kita minta karyawan lama masuk dulu yang awal kan. Karena nama nggak semuanya juga masuk, akhirnya yang kosong-kosong kita bantu warga. Tapi warga itu langsung mempromosikan kemana-mana. Dan saudaranya lah yang sini, inilah situ. Ya akhirnya mereka juga ada yang kemungkinan lagi pas nganggur, memberikan lamaran pekerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya yang kita cari itu ya memang yang benar-benar skill, yang benar-benar skill. Makanya kita utamakan orang lama itu juga kita seleksi lah. Karena beberapa orang lama kita pakai juga ternyata hasilnya nggak bagus. Dia nggak bisa menjalankan SOP kita. Jadi ya pasti akan perubahan-perubahan terus mengenai itu. Ya mungkin udah terlalu panjang ya, nanti saya coba yang pertanyaan lain dulu ya, nanti silakan bertanya lagi. Tapi intinya semua yang bekerja saat ini itu masih evaluasi, Pak. Masih evaluasi. Jadi udah berkali-kali kita ganti nih, karena nggak sesuai dengan SOP kan. Jadi masih evaluasi. Semuanya nih yang kerja saat ini masih evaluasi. Masuk orang lama. Jadi kita ini kayaknya ini nggak benar nih kerjanya nih atau apa, kan kita ada laporannya tuh. Kita berkali-kali juga selalu datang ke pengelola, mengawasi, melihat, wah ini kayaknya kerjanya nggak bagus. Ya paling bulan depan mereka sudah nggak ada lagi paling seperti itu kan. Masih terus. Nah, jadi nggak usah khawatir, dan itu nanti juga kita juga menerima masukan dari semua warga, dari Bro Enang, dari Pak Hendy, siapa aja lah yang ini kayaknya nggak bagus nih, kita tampung. Kita benar tadi nggak bagus nih. Nah, kalau memang nggak bagus, kita tetap security, Pak. Kalau security lama yang atau yang baru kurang bagus, laporkan.
kalau dari pimpinan security sendiri, komandannya itu, kadif dan segala-macam, itu sudah sangat kooperatif, sangat bergerak. Dia bilang kalau ada yang nggak benar langsung lapor, kita langsung keluarkan, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Makanya ada pergantian security itu betul lah. Jadi benar-benar yang nggak bagus tuh nggak langsung dikeluarin, nggak ada omongan, nggak ada pandang bulu. Ya ada laporan nggak benar, lapor aja, itu langsung kita tindak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Mengenai ini kok saya bertanya lagi mengenai Pak Dian yang tadi program kerja jangka panjang ya. Jadi jangka panjang tuh, jadi sambil jalan boleh juga disusun program kerja jangka panjang ya Pak ya. Itu saya rasa bagus juga. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kan kita juga udah memikirkan itu mengenai surat izin segala macam kan. Jadi kita benar-benar mencari orang yang bisa menggaransi, menjamin bahwa dia bisa mengurus itu untuk suatu izin itu. Ya, itu salah satu program jangka panjang. Ya, terus yang mengenai yang lain-lainnya, kooperasi lah, pengecatan lah, segala macam lah, bagaimana kita cari sponsor lah, cari vendor lah, bisa murah atau gimana, ya itu ada juga Pak. Nah nanti kalau kita udah kita susun juga, nah kalau misalnya Pak Dian atau warga lain ada juga proposal atau masukan, boleh Pak, kasih kami, ya. Jadi kita susun semua, nanti kita berikan ke yang baru nih. Kalau kita akan kerjakan, kita bikin yang baru supaya bisa dikerjakan. Ya, sebentar Pak Dian ya, gitu ya Pak ya. Terus apa lagi tadi? Mengenai Pak Johan tadi yang Pak Amburadul ya Pak, ini ternyata nih Pak Johan nih, ya emang kita pantau juga Pak, seperti Pak juga memantau, kita juga memantau. Ternyata ini apa yang jadi SOP ini di ujung tombaknya itu nggak dijalankan Pak. Itu ya Pak ya. Jadi SOP itu sebenarnya karena di ujung di tombak itu ternyata tidak jalan. Nah ini makanya seperti kata Pak Jurusan, udah berkali-kali kita meetingkan lagi, kita tegasin lagi. Ya kan? Beberapa juga karyawan dari Pakis sudah diganti. Jadi benar-benar yang di ujung tombak itu, ya itulah yang mencerminkan kita sebagai tempat keputusan. Kalau mereka nggak menjalankan SOP ya pasti pimpinannya yang kena. Makanya kita juga mau perbaiki itu semua. Mungkin butuh waktu. Iya pasti. Iya betul. Iya. Warga kan iuran terus harus berjalan. Iya betul. Mereka kerja tidak bekerja. Kita tag namanya pun nggak ada tanggapan. Iya. Ya lebih baik kayak gitu ganti vendornya Pak. Iya. Ya, kalau ganti vendor juga nggak terlalu mudah kan kita lagi ini. Tapi kita tetap kasih kesempatan lah. Ini berulang kali. Iya. Tiap hari. Makanya kita sahabat tadi 94 jurusan P3 SLS kita lagi benar-benar cari solusinya. Ini apa sih masalah mereka itu loh? Yang di ujung tombak ini apa sih masalahnya gitu kan? Seperti itu. Iya. Ya. Iya, Pak Mandi dari Pak Ketua. Ya, Pak Johan, saya mau tambah dikit aja mengenai parkir itu. Saya dapat info dari Pak Edward, masalahnya itu banyak warga yang masuk pakai karcis, keluar pakai kartu. Terus ada juga yang pakai kartu, keluar pakai karcis. Itu banyak Pak. Terus saya tanya Pak, apakah sistem nggak bisa baca Pak? Dia bilang nggak bisa Pak. Kalau masuk kartu, keluar pakai kartu. Masuk pakai karcis, keluar pakai karcis. Walaupun dia member pakai karcis, tetap Pak free gitu loh. Cuma kan sekarang ini banyak warga karena kartunya malas dikeluarin, ambil karcis, keluarnya pakai kartu. Nah itu banyak ya kan. Nah kenapa dari yang sistem tap karena nggak bisa tap karena pakai itu karcis. Nah mereka suruh pindah ke bagian ujung, malas mereka, akhirnya berantem sama petugas gitu loh Pak. Iya benar tidak boleh berantem, benar Pak, benar. Makanya kita tolong warga juga mengerti Pak, jangan membuat kesalahan yang sama. Kita juga udah ngomong ke bagian AMP, tolong bagian itunya juga tolong di skillnya dinaikin. Ya, oke, mungkin bisa saya bantu jawab. Oke, Pak Johan, tolong tenang semuanya.
saya bisa bantu jawab ke ini. Solusi salah satu yang saya terapkan di parkiran salah satunya adalah nanti kita akan mensosialisasikan bagaimana caranya yang baik dan benar ngetap kartu keluar masuk maupun jalur. Salah satunya nanti kita akan buatkan video. Jadi video peragaan lah dari masuk keluar jalur, bagaimana cara ngetap, berapa lama, di mana ngetapnya. Itu nanti pihak parkiran akan membuat dan saya minta deadline-nya minggu ini. Jadi semoga minggu depan udah bisa di-share ke yang lain. Mungkin itu salah satu solusi untuk membantu informasi yang banyak. Ya Pak. Di luar bisa, begitu tab mau keluar sini nggak bisa. Tab masuk bisa, tab keluar nggak bisa. Ya. Tidak keluar karcis. Itu tolong mesinnya di... Ya. Kalau untuk masalah kualitas mesin pun saya minta presentasi uptime namanya dari mesin. Karena itu mereka menggunakan link internet. Dan mereka menggunakan wifi tembak dari sini keluar. Nah itu saya minta juga dari mereka untuk kualitas lah kita ngomong singkatnya. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini yang kita tampung, saya coba dengan Pak Heri ini untuk mengkoordinir dengan bagian-bagian seperti mereka. Karena memang nggak gampang namanya vendor luar itu mereka punya, ya tahu sendiri ya. Nah, saya minta bantuan aja dari warga. Kalau ada komen, komplain, atau masukan lebih baik divideokan, dikirim. Jadi kita memfollow up-nya gampang. Kadang kalau cuma omongan, kadang mereka bisa ngelak. Ya, nanti oke, nanti kita akan evaluasi lagi, Pak. Masalah keamanan parkir ini sering lengah ya pada waktu tengah malam. Spion motor saya itu diganti. Kedua, motor tetangga saya itu hampir hilang. Itunya dia udah dikunci, itu dijebol. Nah itu tolong poin tambahan ya. Security dalam bidang parkiran itu mesti siap siaga. Walaupun dalam keadaan hujan, petir, badai, itu tetap operasi gitu. Walaupun nggak ada CCTV. Saya Junaidi dari Tower CC. Itu aja. Itu saya makanya saya kadang-kadang malam suka keliling gitu loh. Itu aja. Saya Endang dari Tower A. Balik lagi ke struktur ya. Saya memberikan saran kepada PPRS yang tadi itu, kalau bisa balik ke Pak David ya. Kalau bisa PPRS memberikan pasang di mading lowongan kepada warga untuk menggantikan pengurus-pengurus PPRS yang sekarang duduk di badan kelola. Jadi badan kelola ini akan dikelola secara profesional. Orang di luar dari struktur PPRS. Gitu loh, Pak. Jadi kita bukan minta gratisnya, kita minta pengelolaan ini dikelola secara profesional. Bukan gratisan. Kita kan bayar IPL. IPL buat apa? Kan buat untuk pengelolaan gitu loh. Kenapa harus yang gratisan tapi yang tidak profesional? Gitu loh. Dan saya minta itu, Pak. Supaya warga lah diberi kesempatan 3.500 unit. Berapa warga itu? Masa enggak ada satupun yang ini ya? Kalau misalnya enggak ada ya kita cari orang luar, gitu loh. Jangan kayak sekarang ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat yang bisa masuk, ya kan? Entah itu dari siapa. Nah mereka dari Jakarta Timur aja sampai Jakarta Pusat aja bisa dapat lowongan itu. Masalah COVID. Setelah itu saya nggak dikabarin lagi, tahu-tahu dia ada japri saya bahwa
Pembantunya itu sudah KRS. Saya langsung pro, Pak. Kenapa? Langsung jalan sendiri, saya bilang. Padahal ada beberapa warga Cikalista, Ciheni, itu sedang berkoordinasi sama rumah sakit RSUD Cengkareng. Kita satu koridor apa itu yang bahaya, Pak? Iya. Itu aja sih, Pak. Kalau kecolongan iya, kalau kecolongan iya. Tapi selanjutnya yang saya lakukan, saya langsung bertugas ke Sauber untuk menyemprot semua satu koridor termasuk lift. Dan kebetulan saya waktu itu di lapangan. Keesokannya langsung menyemprot juga di F, satu tower. Ya, untuk masukan itu kita pasti terima. Berarti saya tambah Bang Johan ya. Ya. Maksudnya Bang Johan itu coba cari satu solusinya untuk kedepannya. Bagaimana kita bikin program apa saja, mungkin untuk sukarelawan atau apa, atau mungkin juga pengumuman dari PPRS atau Pak RT untuk semua warga kita. Jangan sungkan untuk melaporkan kalau terkena COVID. Laporkan ke siapa? Tapi itu rahasia. Artinya tidak diketahui oleh yang lain. Nah, dari saluran itu mungkin nanti kita warga membantu gitu loh. Jadi itu ada solusi sehingga si pasien dia nggak turun-turun cari makan sendiri. Seperti itu. Jangan ya. Kalau misalnya kita komunikasi bantu dia kan mungkin dia udah nggak keliaran lagi. Ya, memang ini kecolongan, kita susah juga ngomong ya. Kita udah ngomongin tegasin ke bosnya segala macam. Oke, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Oke, kalau masih ada pertanyaan. Pak, 3 hari sekali atau tapi tambahan ya. Untuk kalau saya boleh kasih tahu update terakhir dari Sauber, dari awal itu waktu zamannya Pak Stanley sudah disemprot satu tower, ya sudah disemprot satu tower. Dan saya sudah tanya dengan tim Sauber 1 bulan 2 kali untuk penyemprotan. Tim Sauber bilang 1 bulan 2 kali. Jadi kemarin kebetulan ada warga juga yang nanya, kapan Pak mulai nyemprot lagi? Dimulai semprot lagi itu bulan depan minggu pertama. Sebulan 2 kali. Di sini warganya. Kembali Pak, mohon maaf kembali lagi. Kalau Bapak bilang begitu, di sini warganya banyak. Saya bilang lagi di sini towernya juga banyak Pak, SDM-nya terbatas. Gitu loh Pak. Kalau kecuali Bapak bersedia untuk membantu, ada warga yang bersedia, saya siap. Alat ada, cairan ada. Bu, Pak, sorry. Betul Pak. Gini Pak, bukan dibalikin karena saya melakukan Pak. Saya melakukan tower B. Ya. Iya. Makanya saya jelaskan kondisinya. Kan sekarang COVID ini buat bersama. Kira-kira ada nggak volunteer yang mau bantu juga? Sober terbatas kalau ngurusin semprot doang, nggak kebersihan sini Pak. Baik, Pak, nanti kalau untuk terkait masalah penanganan COVID, mungkin nanti saya coba koordinasi dengan P3RS, Pak ya. Jadi coba kita berusaha untuk bagaimana pengaturannya, apakah kita buatkan tim untuk penyemprotan, terus kalaupun ada yang kena, tetap kembali lagi kita harus koordinasi juga dengan si keluarga pasien atau dengan pasien tersebut.
Karena tidak semuanya juga kan kalau yang ingin mereka tuh butuh pertolongan kalau selagi mereka memang tidak mau untuk dari warga yang lain harus tahu. Tapi selagi artinya mereka masih tetap menjagakan protokol kesehatan, kebutuhan untuk tetap isolasi mandiri, saya rasa itu tidak dipermasalahkan. Pada prinsipnya kalau pasien-pasien yang kena COVID itu situ mereka sudah terdata di dinas kesehatan melalui puskesmas masing-masing kelurahan dan mereka tetap dipantau perkembangan mereka. Nah, yang jadi kendala biasa orang puskesmas itu minta pertolongan kita RT dan RW, kadang pasien tersebut itu tidak bisa untuk dihubungi. Jadi ada beberapa kasus bahwa pasien yang kena mengisi pada saat pengisian data di rumah sakit atau puskesmas, mereka tidak mengisi secara detail atau jujur mereka untuk mengisi. Ada yang alamatnya salah, nomor teleponnya salah, sehingga mereka itu merasa susah untuk mengecek itu si pasien tersebut. Nah inilah jadi banyak hal kendala-kendala yang memang di lapangan yang memang juga dari dinas kesehatan melalui puskesmas juga kesulitan dan kita pun juga sebagai pengurus juga susah untuk menjaga orang tersebut. Pada prinsipnya untuk penanganan COVID ini menjadi kesempatan buat kita. Jadi saya rasa mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin nanti dari kalau bisa buatkan satu pertemuan rutin berapa bulan sekali dengan warga seperti ini, sehingga mungkin juga ada hal-hal yang warga ingin sampaikan atau masukan-masukan juga kita bisa komunikasi. Jadi saya rasa mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf ada kekurangannya. Oh, ada. Oke, siap. Ini boleh silakan Pak. Satu ini. Oke, bonus Pak Koroni. Nah, ya selamat malam untuk semuanya. Saya di sini bicara sebagai warga. Kita kalau berbicara teman, kita semua teman. Oke? Baik, dari tadi saya melihat bentuk meeting, ini kan topiknya apa dulu nih, Bapak ini? Untuk kebersamaan bukan? Oke, pertanyaannya saya cukup satu. Selama ini yang tadi kita bicarakan, itu kan masukan dari warga. Saya mau minta masukan dari P3RS, kesulitan kalian yang kalian hadapi sekarang ini apa? Tolong transparan terhadap warga. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rani. Baik, akan dijawab. Ya, terima kasih Pak Roni. Teman kita ini baru nongol nih. Ya, kalau bertanya kesulitan P3RS, aduh. Ya, jadi gini Bang, kalau mau tahu soal P3RS, mungkin 4 hari lagi kita gelap gulita nih Bang. Mungkin 4 hari lagi mungkin kita gelap gulita nih. Karena belum ada uang menuju buat bayar PLN. Iya kan? Nah, itu satu kesulitan. Nah, itu yang kita hadapi sekarang, makanya kita sedang fokus di masalah itu juga. Makanya kita nggak mau melakukan ini, melakukan itu, karena emang dana yang terkumpul itu masih banyak sekali warga yang nggak mau bayar, Bang. Itu Bang ya, satu. Jadi kita mau keras juga, kadang-kadang itu warga kita juga. Yang Desember aja banyak masih belum bayar, Bang. Kalau mau tahu nih iurannya, ya itu masalah-masalah selain masalah kepegawaian, masalah teknis, ya paling kita hadapi sekarang itu ya masalah dana. Itu saat ini ya mudah-mudahan dalam waktu 4 hari ini kita bisa selesaikan supaya kita nggak gulita ya mudah-mudahan. Tadi dapat lagi balasan email terus kita segera menyelesaikan. PAM juga, PAM kita masukin PAM tuh buat ini kan, buat power kotak gitu kan. Jadi sangat
membludak ini tagihannya kan. Tapi kita juga sedang negosiasi juga dengan PAM. Ya, mudah-mudahan bisa dapat tarif yang lebih murah. Gitu. Cuman harganya itu ya, PAM itu ya 13.500 ya, setelah itu ya 13.000. Cuman kita lagi menegosiasi juga sih masalah itu ya. Enggak. Ya, jadi makanya kita kan oplos dengan WTP kan. Nah, terus WTP lagi bermasalah lagi nih. WTP itu ternyata masih ada sedikit hubungan dengan developer lah. Jadi ada bahasa-bahasa developer untuk mematikan WTP itu. Dan beberapa akan dimatikan nih WTP itu. Sampai kita ngancem nih, kalau kamu matikan lagi kamu keluar dari sini. Ya kan, kita ambil alih WTP semua gitu kan. Nah, itu masalah. Tapi akhirnya dia nyalakan lagi, dan kita sedang mencari alternatif untuk WTP itu. WTP itu, jadi begini, mereka nggak sewa lahan. Di WTP itu mereka nggak sewa lahan. Dan mereka ada pakai di ruang terbuka itu ruang warga kan, ruang terbuka dipakai buat taruh penampungan mereka, tempat tinggal mereka, segala macam, sampah mereka semua di situ semua. Dan itu pun mereka nggak bayar. Bayangkan, nggak bayar tanah sewa, buat WTP itu tinggal di ruang terbuka nggak bayar. Oh, nggak, dia maksa kita bayar berapa? 7.000 per meter kubik belum termasuk PPN. Harus bayar itu, pokoknya kami matikan. WTP itu, ya kan? Nah itu, Jadi kebutuhan PAM, kebutuhan WTP juga kurang. Mereka hanya produksi sekarang 300 kubik ya per hari, dan itu pun sebenarnya kurang ya. Jadi kita genjot PAM nih, kita genjot PAM apa buat lah, genjot PAM supaya nggak mati. Karena kan dulu itu WTP itu di sini ada dua, jadi WTP yang di City Park dan yang di City Garden. Setelah pengambil alihan yang City Garden dipotong itu, tutup. Itulah kita kesulitan air sampai kita pakai tangki segala macam, habis banyak sekali. Aduh, kita habis 2 juta, Pak. Belum mau tahu itu. Wah, kita habis itu semua buat nyediain air untuk tower kotak. Nah, itu kesulitan juga. Terus ya sebenarnya ya banyak lah, cuman yang utama-utama seperti itulah, ya kan. Ditambah lagi kadang-kadang ya kalau lift sih udah masalah ngomong deh kalau lift ya. Nah, kalau lift ya kita sudah habisin beli spare part tuh hampir 100 juta. Itu udah habis beli spare part. Sebetulnya yang penting kan kita nggak mau lift itu berbahaya. Jadi kita bahkan lift itu sampai spare part yang murah sekalipun tuh nggak diganti sama yang lama, Bang. Sampai roller itu kan karet tuh. Karet doang tuh nggak diganti sampai udah pecah semua. Sealnya apalagi, apa kalau seling lah itu udah bahaya. Sampai selingnya itu bisa ngelipet tuh selingnya. Nah, itu yang menunjukkan bunyi-bunyi itu kipasnya mati, AC-nya yang buat pendingin mesin mati. Ya, gimana kalau kebakar mesinnya gimana itu, ya kan? Nah, itulah banyak sekali. Kita harus perbaiki itu semua juga. Ya, makanya kita itulah yang kita kerjakan setiap hari, Bang. Ya kan, kita kerjakan setiap hari. Nah, jadi kadang-kadang kita ada kerja seperti ini, ada lagi yang isu-isu gitu seperti itu yang nggak benar, yang apa, cuman ya kita sih ya sabarlah, bersabar. Cuman ya kita harus jelas juga bahwa pengurus ini juga manusia, ya kan, kita juga punya perasaan juga, gitu kan, kita bisa bersabar. Tapi kalau terus terang beberapa kali perasaan kita sakit juga, Bang. Ya kalau boleh curhat nih, Sangat sakit juga, Bang. Kok gini ya warga ini, kok kita udah kerja kayak gini kok diculikan ini, diculikan itu, gitu. Saya tanya, Bang Heri, Bang, kita bertiga keluar aja deh, terus kasih ke warganya gimana, Bang? Jangan saya gitu sama Bang Heri kan. Ya janganlah gitu. Curhat aja, jangan ditangkapin ya. Jangan tangkapin, itu curhat. Oh iya, saya sebagai warga saya juga curiga, Pak. Sebenarnya gini, saya mau sebagai pemulung yang harus tinggal di City Park, bukannya tinggal di luar City Park. Udah itu aja. Iya. Tahu tiba-tiba udah begini kok ada duduk di dalam. Ya. Saya nggak bisa terima ini. Betul. Maaf ya, saya bukannya nggak apa-apa, betul kan? Ikut campur dalam urusan dalam. Tapi tolonglah, kenapa nggak pakai orang dalam? Jangan itu.
Itu ada undang-undang nanti biar mereka aja nyampe. Iya lah, tahu. Semua tahu lah. Iya. Oke. Nah, kita tahu lah itu pas itu kita juga banyak ya Bang ya. Kita juga kadang-kadang meeting juga ribut ya Bang. Bang Isam tahu lah. Kita hampir cokok juga pernah ya kan. Karena kita juga masalah kita juga ada banyak juga gitu. Itulah salah satu masalah juga. Kita emang kalau organisasi kan kita mesti dewasa juga. Kita kan ada voting macam kan. Kita juga nggak bisa mutusin sendiri juga segala macam. Tapi ya nanti kita pasti semuanya kita akan perbaiki sih. Ya, oke. Hati-hati. Saya ini meeting juga ya. Oh ya, nggak apa-apa. Masih. Oke, boleh ya. Baik, ini kurang 1 menit lagi kita tutup pertemuan kita. Mungkin saya kasih kesempatan buat yang lain lagi, nggak ada? Oh ya, silakan. Terakhir ya. Terakhir. Ini sambil bercanda tinggi, Ibu, jangan terlalu serius aku ya, jangan sakit hati. Nggak ada dendam sebenarnya. Tadi Ko Henry cerita masalah curhat. Saya juga boleh ikut dong. Kebetulan saya pemulung kepala pemulung bagian vendor, kontrak tender sampai mabes. Ini saya curhat ya. Tadi cerita sedih. Kalau saya mau ngomong, kalau cerita manisnya Koko kan nggak mungkin cerita. Tapi saya ingatkan, saya sebagai warga, andai kata ada remahan cerita manis, tolong itu jangan dikeluarkan untuk pribadi, tapi untuk warga dan untuk pengelolaan CP. Kalau sampai saya dapat bukti, saya akan beberkan. Itu aja. Aduh. Ada rekamannya nggak? Ya, jadi kan tadi Koko cerita susahnya, gak ada duit. Ya kan, kebetulan saya spesialis sebagai vendor tender. Itu ada remahan manisnya. Uang itu tolong dimanfaatkan untuk kebutuhan CP dan warga. Kalau sampai saya korek, kedapatan itu ada korekan untuk pribadi, maaf ya, saya beberkan. Ya, fair ya. Kita sini sesama warga. Ya, saya tidak ada maksud mau menyudutkan orang. Hari ini saya tahu sebenarnya, tapi saya nggak mau beberkan. Tolong dievaluasi, dibenerin. Terutama Pak Heri sebagai pengawas, Pak Suno sebagai ketua, mohon niat sucinya dan kiprahnya jangan dilupakan. Itu aja. Selebihnya itu saya nggak akan ikut campur. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Ya. Maaf, saya sampaikan juga. Cuman saya tidak punya maksud untuk mengambil proyek di sini. Tolong ya, dijaga. Saya siap membantu apa yang berurusan dengan kerjaan saya. Saya siap bantu. Terima kasih, Baron. Ya, untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Baik, kita push dulu buat Baron ini. Waduh, luar biasa. Oke, baik. Maka sudah waktu pukul 9:30. Saya rasa pertemuan kita akhiri. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih yang telah hadir. Bisa melayang-layang dong.